Oke, kita ketemu di teras belakang. Kenapa namanya teras belakang? Karena ini memang teras belakang tempat kita untuk ngobrol dan tempat kita untuk ya bahas-bahas sesuatu lah ya. Dan hari ini gua kedatangan Om Beb. Sehat. Wih, luar biasa. Apa pakai kacamata ya? Ngimbangi. Gua kan baca kelas. Jadi ada cerita. Ada cerita di gua. Jadi ada satu event. Gua kenal Om Beb ini cukup lumayan lama ya. Cukup lumayan lama. Kita pernah ketemu satu project. Pada saat break ya kan, pada saat belum PP acara itu ya kita ya. Iya, jadi kita ceritain aja nih. Pada saat break event itu break nih, pas dengan sholat asar ke zuhur ya. Zuhur. Ya, Beb, ambil wudhu segala macam. Sholatlah kita kan. Sudah di rakaat ketiga tuh, gua udah gini karena satu tempat itu memang nggak ada arah kiblatnya. Ya, karena kita waktu itu masih covid ya. Covid jadi kita nggak tahu arah kiblatnya juga nggak dipasang. Nggak dipasang. Nah, gua sholat, imam segala macam. Kok perasaan nggak enak gitu? Banyak lagi makmum. Jadi rakaat tiga ya kan. Aduh ya ampun. Ibu-ibu. Iya. Selesai, Mas kiblatnya salah. Malu ya kita tuh, malu ya lucu itu ya. Malu. Paling asik. Kok bisa salah kiblatnya? Kita ke sana, ibu-ibu ke sana. Kok salah ya? Jadi semuanya pada aduh. Ya itulah cerita ya. Itu yang pertama, yang kedua pada saat kita di salah satu pulau lah ya. Rebutan sawera. Ini sekiranya tentang profesinya Om Beb ya. Kang Bebi ini keyboard, terus juga apa? Pencipta lagu. Punya band juga. Ya. Punya band itu apa? Arjuna V-Band. Arjuna V-Band. V-Band lu Fitri. Kita waktu itu sulit. Oh, boleh itu dancer. Terus juga kali dancer. Enggak sempat, kan nggak ada tawaran. Nah, ini tayangan perdana di teras belakang ngobrol-ngobrol gitu. Siap. Ngobrol dong tentang profesi lu, Beb. Kalau profesi itu memang aku itu dari SMP udah cinta musik, hobi musik ya. SMP. SMP udah hobi musik. Tapi dulu nyanyi. Oh, nyanyi. Maksudnya hobi nyanyi gitu. Aha. Terus begitu udah SMA aku nyoba nyanyi, katanya males kak. Kok berhenti dari situ nggak nyanyi. Berarti lagi keyboard. Karena gue sadar mana gue jelek. Oh, kalau gue juga sempet nyanyi. Tapi bagus kan? Seperti mati lampu ya bang. Enggak, itu belum ada. Dulu itu lagunya lomba itu lagu Taliku Mahua. Oh, sesuatu lagi ya? Bukan untuk apa lagi. Oh, untuk apa lagi. Kalau tiga lomba dari lomba itu Maya? Awang. Iya, lomba ya. BSP. BSP ya. Bahan suara pelajar. Pada saat itu. Udah tua berarti lu ya? Makasih. Sudah. Kalau kita masih muda ya. Nah, ya itu sempat dan gua ya ini gua jadi MC aja lah udah. Jadi MC ya. Tapi masih berhubungan lah ya antara nyanyi sama MC. Kalau gua kan cita-cita pengen jadi penyanyi, keyboardis jauh kan. Gue sadar tuh kalau pas begitu nyanyi. Tapi kan kalau nggak ada keyboard ya nggak bisa nyanyi juga. Artinya kalau nggak ada yang saling berkaitan lah. Nah, perjalanan itu jadi penyanyi. Jadi penyanyi dulu, mau jadi penyanyi. Oke. Itu banyak diri kok. Parah amat suara buat bagus sih kak, tapi lebih bagus dia nggak nyanyi gitu kan. Pada saat itu gue itu. Ngomong aja nggak enak. Nggak enak banget. Udah itu kan nyoba ke ini dari kru lah. Jadi krunya. Pernah jadi tukang angkat soal. Oh sempat. Karena kita mau belajar keyboard itu kan. Prosesnya lama. Fasilitas nggak punya, di rumah nggak punya. Jadi untuk kesana gue harus jadi teknisi dulu, tukang angkat dulu masih penting teknisi. Karena untuk mendekati ke situ ya, jadi tukang angkat ya, speaker segala macam, duduk di mobil box belakang, gitu. Sambil dada gitu loh ya. Ini sih. Terus udah itu naik lah jabatan C. Jadi teknisi. Udah mulai ngerti. Lama juga sih. Terus mulai belajar keyboard. Oke. Banyak keyboardnya. Ada cerita lucu. Gue baru tahu 3 lagu, maksudnya 3 jurus bukan 3 lagu ya, 3 nada. Itu lagu yang gue tahu demi kau dan sebuah hati. Belum banget. Gue isi di sebuah kafe ya. Jadi lagu itu aja dari awal ke akhir. Itu aja gue bisa. Jadi gue baru bisa lagu itu. Sama kakak gue nih bikin
tinggal Oke. di kafe itu. Oke. Jadi ada orang super tangki, memang dia kalau itu ngasih duit saweran duluan. Ngasihlah duit ketika bos dia 100.000, zaman itu udah gede banget. Panas. Terus Sekali dulu. Dia udah ngasih sekali lagi ngasih. Begitu dia nyanyi lagunya, apa? Mulai yang biasa saya gua, wah itu kemana? Iya, gua ini kemana? Gitu kan? Waduh, acak-acak lah gua, karena gua memang baru bisa. Nyanyi lagi berikutnya lagu mencari jalan terbaik. Ngeyat juga, tahu kalau dia dulu mau. Jadi dia sambil, jadi kita tuh nyanyi di table ya, di kita dia. Dia ngambil naruh ini gitu, naruh di disuruh dia pakai rokok kan. Lu bisa main gak sih katanya? Itulah jadi Itu jadi motivasi dari situ. Jadi sampai rumah lu ngambil lagi lu sundut-sundut semua. Kagak. Ngerasain sakit aja. Jadi dari situ jadi acuan. Jadi dia pun lah dulu kita tuh senior kita namanya almarhum Moko. Oh iya, Bang Moko Moko. pasti kenal kan? Iya, iya. Nah aku belajar sama dia. Ya, dia pulang dari selera Indonesia dia kan di situ. Aku kafe itu, kita udah sungguh latihan sama dia. Oke. Itu mulai banyak perkenaan lagi. Dan mulai, baca-baca, ulang dong lah kita zaman itu masih. Ulang zaman Baby Musik Entertain. Udah berapa tahun sih? Itu dari 2010. 2010 sampai sekarang. Perjalanan ada dong. Bukan pasang pemain Bongkar pasang penyanyi. terus kita masuk lagi, boleh kita sebut ya, sebuah resto lah ya pokoknya. Ada resto lah. Ada resto kita Settle di situ. Jadi pembergengan kita di situ lah, sama kita untuk ada promosi ya. Boleh kita lihat mas videonya udah itu ke sini. Oke. Dari situlah kita mulai kenal pejabat. Kita udah mulai naik. Oke. Bisa 2012 bikin band. Arjuna P. Arjuna P band, kita udah punya 5 album. Oke. Tidak punya kata segala macam. Arjunanya salah satu Pandawa ya? Enggak. Vokalisnya ya termasuk vokalis lama lah sih Erwin. Ya, ya kalau yang ekspresi Itu penghayatannya ya. penghayatan. Juga kayaknya penghayatan aja dari Ruin. Cocok ya. Cocok aja pokoknya. Jadi masa nyanyi. Nah, gua nggak berarti gitu. Bentuk lah. Arjuna itu. Sempat dapat produser. Cuman memang asiknya kita masih kalah sama Melayu zaman itu. Jadi kita ketemu suami guru, rumah anak kami. Sempat lah ya, ada proses perjalanan ke situ lah ya. Berhubung personilnya sibuk solois semua, jadi tetapi kita udah punya minyak. Udah ada mini album. Kang Beb, Siap. sepanjang perjalanan lu nih, sepanjang paling tinggi. Paling tinggi di musik kayaknya. Nggak, maksud gua di paymentnya dia honornya tuh Oh, satu alfa. enggak lah. Pernah sih sampai 3,5 juta. Oke. Main aja ya, bawa badannya. Di sini. Nah, maksudnya nggak sama soalnya, nggak satu paket. Nggak sama lu doang gitu kan. Yang paling maksud gua gini, yang paling benar-benar berkesan dalam sebuah permainan lu di momen apa? Ngiringin kasar. Oke. Kasar. Kita apa? Pada saat itu dia nyanyi lagu. Yang lagu Jawa, lagu apa berarti dari Kempot, Sewu Kuto. Oke. Kenapa? Iya, dia memang dia berkesan lah bintang lah. Oh, enggak Nggak maksudnya. hidup bahkan. Takut salah ya kan? Salah gitu itu. Tapi happy kan? Happy banget. Itu suatu yang sangat berkesan. Berkesannya apa ya? Gak nyata lah kita bisa ngiringin asal. Iya. Menteri Keuangan, Menteri Keuangan, pas kita main acara pajak. Pokoknya intinya ada momen-momen ketika lu main sama di acara para tinggi-tinggi lah. Iya, itu yang buat kita berkesan sih bagi gua. Yang gak nyangka sih dari seorang teknisi, ya kan? Bisa ke level situ, walaupun disebut rokok. Ya kan, karena kan prosesnya orang tua disebut rokok. levelnya harus naik dong. Iya. Harus naik. Yang enggak. Yang gak berkesan. Iya kan? Yang gak berkesan itu
apa ya? Udah sibuk nawar nggak jadi. Oh ya, di PHP-i. PHP. Gini dong, Iya, segini dong. banyak itu kan. Sering ya? Sering banget. Kan bukan gua kan? Halo, Enggak sadar ya. Enggak sadar. Oh iya, kita pasang. Biar sekian. Kalau gue nggak ditanya lo kan, nggak bener kan, bukan lo lalu orangnya. Iya kan. Tapi kan dari sana ada dari Beb pas Beb ini dia request penyanyinya ini. Iya. Udah oke nih. Tiba-tiba nggak jadi. Jadi. Pernah juga dia datang nih di satu event kan. Beb kita main ini. Dia main cuma satu lagu loh. Satu lagu itu pun Karena nggak tega. kan nggak tega gue, tapi kita udah payment kan. Udah kak gini aja, udah lu gitu aja. Terus ngapain gue ngomong gitu Bawa keyboard. Udah ya. Lagi. Iya, tapi enggak, baby ini gini, bukan apa ya? Gue deket banget jadi ketika Beb ini jalan, Beb ini jalan, nggak begitu. Ya, keluarga lah kita ya. Ya. Sama-sama apa ya udah kedekatan itu udah dapet ya. Udah dapet. Nah, kan dari tahun-tahun tuh genre beda, terus juga apa ya? Setiap orang ada masanya, Iya, setiap masa ada. Sekarang ini rame gitu. Iya. Gimana sih pas Jadi kita menyiasatnya gini kak. ke Jawa? Belum tahu. Nggak, jadi aku beralih ke genre ke Mandarin. Oke. Nah, kan Mandarin masih sedikit nih, Aha. spesialis baru ada 2 orang lah. Nah, aku menyiasati ke situ. Oke. Jadi agar kita masih tetap dipakai itu harus pintar menyiasati. Oh iya, Kalau banyak ya di Chinese ya? Chinese. Nah, Ah. kalau kita ngikutin yang sudah ada kan kita kalah sama yang baru-baru tuh. Aha. Karena mereka udah digandeng, itu lah ya, Ah. udah digandeng. Kita pasti kalah. Ah. Jadi aku menyiasati ya kita di Mandarin. Gua Sama bisa- tembang kenangan. Aku pernah ngomong sama dia ini anti yang namanya medsos. Iya kan? Jadi lu posting dong, lu buat dong, gue yang ngikutin dia nih. Oh iya kak, iya kak, iya kak. Dan salah satu orang yang mungkin gue bilang cukup segala sesuatu yang hadir itu pasti dia buat akhirnya. Iya. Walaupun kualitasnya itu. Dengan kata-kata bingung mengemasnya itu gimana kita punya kabinnya kan campur tuh mengemasnya kan. Memang harus ada tim sih ya gitu ya. Ya memang harus ada tim. Itu tadi mau bayar kabin mahal banget. Itu masih bungkus. Sama apa ya? Sama rokok. Enggak. Nah yang buat aku bangga lagi sekarang aku ada penerus. Oke. Kayak kabin kan ada penerus ya. Ya. Kita sudah kebanggaan sih kak. Aha. Karena kita menerusin bakat kita. Kebetulan anakku sekarang udah banyak dari lari ke timur juga. Ini ke anak nih sekarang mau Iya. ngobrolnya. Penerus lu kan pasti ada kelihatan tuh, Iya. ya kan? Sorry itu sih, bukannya gue menginginkan si Romeo ya, kita sebut Romeo. Dia udah menyanyi juga sudah, terus sekarang udah main di keyboard segala macam gitu kan. Dan siap ya di posisi untuk dia show atau gimana. Ya ini lagi butuh, itu sih lagi butuh persiapan dan makanya aku mau dulu lagi makan gini Ngapain bergurau gue silat kok? biar lebih cakep lagi. Soalnya dari kostum kita itu masih harus belajar makan gini lah. Oke, kostumnya. Tapi jangan salah ya, tapi baby dia Romeo. Oh jadi Kami baby Romeo. Oh gitu, itu konsepnya sebenarnya. Jadi kita buat bro. Gue tuh ngeliat kalian tuh dekat semua loh, maksudnya dari Romeo, terus kakaknya yang cewek, lu sama Bokin tuh Iya. deket banget. Sedekat apa sih? Karena kan sorry, yang gue tangkep nih mereka beda kan. Deket apa sih sosok dia? Oh, deket banget sih, nggak bisa diungkapin gitu ya. Deket banget ya. Apa ya? Jadi kami konsepnya itu kita buat seolah-olah seperti teman. Tumpah. Jadi saling curhat, pokoknya nggak ada apa ya? Aku seorang bapak harus marah ke anak gitu, enggak sih, aku negara nggak begitu. Kalian tuh deket banget gitu. Iya, jadi kurang pun ya kayak seperti teman begitu gitu. Jadi Hmm. nggak ada batasan dalam arti ini ya, maksudnya biar dia nggak segan sama aku. Jadi kalau dia ada apa-apa juga, Pak ini gimana sih? Nah, itu kan ada anak yang takut sama bapak itu. Ya lihat bapaknya juga ya. Iya. Bapaknya kan manis. Ngomong sebenarnya. Iya. Enggak, gini maksud gua sosok kalian berdua itu
dengan anaknya itu deket banget gitu, maksudnya ngayom terus kayak teman, gue perhatiin gitu kan, nggak terlalu yang strike gitu gitu kan kalau berdua. Iya. Sementara di posisi nyokap ya, ini kan beda nih. Oh ya di situ. Jadi gini loh Kak ceritanya, aku dengan yang gue nggak nyaman lu pakai kacamata lu. buka ya. Jadi gini Kak. Kayak gue mau tukang urut kalau. Jadi gini jadi kita nggak apa-apa ya bahas ke situ ya udah ya. Jadi memang yang sekarang kan ini sambung. Oke. Dan alhamdulillah anak-anak ini dari umur si Romi umur 4 tahun, kakaknya umur 7 tahun, udah sama ibu yang sekarang ini. Jadi memang dia lebih dekat dan lebih sayang. Si ibu ini cinta banget gitu karena dia belum punya anak juga ya, pas makan sih gadis. Dia sudah memang benar-benar cinta dari masih kita dekat pacaran, itu memang udah dekat sama anak itu. Kan aku pisah itu udah lama sih ya, 3 tahun, kenal dia di tahun kedua. Nah, jadi aku udah punya anak. Ya, Deket banget ya? Deket banget, nggak ada batasan malah melebihi, udah kayak ibu kandung ya mereka. Si mbaknya itu juga, maksud gua perhatian tuh banget. Luar biasa. Ya, makanya dengan kejadian ini, aduh kan gue nangis nanti. Gue nangis. Ya enggak, kita kan bahas ini ya. Ini kan gini, ini gue lagi baca status. Gue ngeliat statusnya Ricky. Yang kuat ya, Beb. Siapa? Kata gue. Tiba-tiba si AA tuh keluar dari kamar. Dek, ngejerit kan. Apa kata gue? Ini. Kata gue. Terus gue kan memang porsinya lagi mau siap-siap gitu kan, seperti sana. Terus pas dia hari yang keempat kalau nggak salah gue salah datang ya. Iya keempat gue datang. Waktu itu ketiga gitu. Makanya gue. Iya kakak salah itu. Karena kakak hitungnya pas tinggal di kuburan. Jadi ini flashback aja. Gue kenal istrinya Baby itu baik banget. Ambil banget, gue datang aja dia pasti repot urusan makan lah, minum lah, kakak dia yang repot, padahal gue mau duduk aja, dia yang marah, udah sih mbak, udah gitu kan. Nah, orang aja dekat gitu kan, dengan sosok beliau ini kan, apalagi lu yang sehari-hari memang bareng, lu anak-anak juga bareng, lu bisa cerita nggak sih sosok beliau ini di mata lu dan anak-anak? Kalau di mata aku pribadi ya, karena aku satu pernah gagal mendapatkan enggak yang sekarang ini, itu anugerah terindah. Oke. Anugerah terindah kenapa? Dia itu nggak pernah namanya ngeluh, nggak pernah namanya untuk harus ini harus ini. Contoh seperti COVID kita promosi hancur kayak apa? Ya kita tuh sampai saya nangis segala macam. Aku drop gitu, malah dia yang menguatkan, sabar pak, ini cobaan, pasti kita bisa melalui itu semua. Ini malah dia yang buka usaha, buka rumah makan. Dan katanya sambil karirnya ngetop. Luar biasa sama Iga. Sama ini mah tongseng gitu kan? Tongseng. Nah dari situ aku, ya Allah, ini orang baik banget sih. Dia malah dia yang bekerja dan nggak mengeluh. Dari situ cintaku semakin bertambah. Dan anak-anak pun merasa nyaman. Karena si ibu ini nggak pernah namanya anak tuh salah, nggak marah-marah gitu, nggak pernah kan. Dia paling kakak kok itu belum bangun udah siang gitu. Dia nggak pernah namanya marah, itu nggak pernah luka, beneran asli. Disitulah aku cintaku semakin nambah, kasih sayang aku semakin nambah. Terus sama kawan-kawan itu dekat banget emang dia. Dia dekat banget kalau kita datang. Asli kan. Jadi kawan itu sampai cerita begini. Gua iri Beb sama lu. Kenapa? Di sekarang ya lu pergi pamit salaman cium tangan cium kening sama istri lu katanya gitu ya. Begitu udah sampai lokasi lu kasih kabar, aku sudah sampai mah. Bisa siapa? Lu mau pulang lu kabarin aja lu telepon. Itu gua iri Beb. Dan kak yang buat gua salut, wah itu nggak pernah makan namanya di acara tempat kita wedding. Gue selalu makan dulu. Jadi gue pulang di rumah, apa udah selesai.
Apa jawaban dia? Papa mau makan dulu atau mau langsung istirahat? Karena dia selalu masaknya dadakan kalau itu. Biar panas ya. Biar panas. Makan aja mah, papa langsung makan. Dia yakin gua sampai dia tuh udah makan nungguin sampai selesai. Gak pergi dari meja. Kalau menggambarkan satu kata untuk sosok istri tercinta, satu kata. Bidadari lah kalau bagi gue malaikat gua. Karena malaikat pelindung gua satu. Di saat gua rapuh, dia setia menemani. Di saat gua terjatuh, dia memapah. Selalu ada di mana pun gua berada. Dia sesusah apapun selalu setia menemani. Dan tak pernah mengeluh. Itu bagi gua malaikat sih. Itu gua udah postingan dulu kan tiap hari posting ngomong apa pasti lu ngomong mah apa masa kini mana anak ini Gue berat banget soalnya. Jadi apa ya, kita ini usia masuk ke mau ke 18 tahun pernikahan kita ada 24 dan membuat gue sedih lagi anak yang cewek ini karena gue sebenarnya Swiss 29 Januari dia sudah ngomong sama ibunya, gue nanti waktu masih ada ya, gue nanti pas ulang tahun aku ngajak kawan-kawan sih gue makan gitu kan, yang gak usah mewah-mewah sih gue ke rumah enggak masuk makan di luar gitu kan, masuk anak ajak ke kafe atau ke resto ya bu, oh iya gak apa-apa undangan jadi itu gak apa-apa ini, terus apa jawabannya pak, nanti uang job sisi untuk katanya isi. Oh iya mah katanya kasihan pas bisa kitin nggak bisa belum ya belum sampai ke Swiss 17 dia udah pergi kan tanggal 1 Desember kemarin itu gara-gara dia jatuh sepele loh kan dia mau turun dari motor tersangkut selana dia tuh tersangkut jatuhnya aku nggak ada ya, aku lagi main gitu. Tiba-tiba dia masih jalannya sakit pada hari itu diurutkan seperti dia saat pulang mah papa jalan pulang aduh kata dia gitu kaget aku kan kenapa mah tapi jatuh di depan rumah kok bisa mah ini nggak apa-apa aku nggak apa-apa papa tenang aja papa jalan pulang aja dia bilang papa udah makan belum masih mikir dulu oh iya mah belum nanti gampang lah aku lagi diurut ya tak mau kalau jatuh dari motor kan jatuh Rabu minggu udah ada apa ya udah diurut sama spesialis Senin udah bisa duduk tadi ini cuma jam apa aja bisa ngomong sama ini sakit gitu itu bisa duduk hari Senin minggu itu kaki dia bisa dibayang-bayangin itu nggak bisa duduk aku pulang main tuh dia seneng banget aku udah sembuh pak alhamdulillah pak ini mau diurut lagi aku bilang jangan sih Selasa aja biar cepat gitu kan nggak bisa nanti bekasnya masih jalan ini dan memang pada hari itu minggu itu aku agak sibuk dengan pekerjaan jadi aku itulah yang itu hari Minggu ya itu meninggalnya hari Senin kan jadi dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu aku aktivitas di luar terus kan itu yang buat aku nyesal itu ya cuman namanya udah tugas ya karena kita lihat dia biasa aja sih kita kan nggak bisa tahu karena sakit cuman kaki doang gitu ya hal biasa lah ya. Terus Sabtu itu aku main padang cermin nah yang buat dia bahagia nih kayak jadi anakku yang nomor 1 ini kan jarang pulang pak dia kan di Jatimulyo kerja di situ hari itu hari Sabtu itu pada ngumpul semua jadi dia bilang apa pulang jam berapa dia ada tamu istimewa ada itu masih tahu iya siapa mah anak-anak pulang katanya gitu kan nih mau ceweknya juga fotoin lah oh iya mah ini papa overtime sampai jam 6 nanti kita lagi pulang ya berarti jam 5 terus wah ini ada kejutan lagi si Romeo itu kan seumur-umur nggak pernah ngambil bawa pulang cewek hanya itu dia bawa juga malam minggu itu jadi kumpul semua pak jadi dia itu seneng dan lu nggak ada
Aku lagi di Padang Cermin, sampai rumah itu 7:30. Cerminnya udah pulang. Tapi dia bahagia, anak-anak cerita. Oh ibu bahagia bener pas mau itu kita kumpul. Bener itu yang diharapin sih. Dia selalu nanya, kok kakak tidak pulang sih pak? Tempat itu bisa kumpul. Minggu itu udah sehat, Senin itu dia kayaknya udah ada relaksasi. Kalau mau pergi, kan dia mandi dulu bersih-bersih badan. Terus jam 1:30 itu dia pergi itu nggak ada, terus menjelang Isya. Entah kenapa kok bisa kena serangan jantung itu. Padahal dia nggak ada riwayat. Dia minta beli kates, katesnya belum sempat terima. Dia bilang perut aku sakit pak. Pengen makan kates. Aku sama anakku nyari kates. Oh. Mama nggak apa-apa sendiri, nggak apa-apa, mama sehat. Oh lu keluar beli kates ya? Iya. Kemungkinan dia panik. Karena anak yang cewek sempat hidupin kompor. Oh, mau matikan kompor atau gimana? Sangka dia masih hidup, kita pergi itu sangka dia masih hidup. Mungkin dia panik, dia nelponin aku nggak keangkat. Ya. Karena aku fokus nyari kates yang bisa dimakan hari itu, jangan besok. Begitu aku sampai rumah dia lagi sakit. Apa yang tersulit bagi ibu ketika Mbak pergi? Apa ya? Ketemu kita batu kita ngobrol sama pasangan ini kan jadi sendiri apa hal yang tersulit ketika posisinya punya Sampai sekarang masih nggak bisa ngapain sih Kak. Jadi aku tuh kan pulang kerja ya. Ketemu ngobrol terus udah tuh istirahat berdua ngobrol berdua sama pasangan gitu kan di tempat itu kita pasti ngobrol selepas kepergiannya kan kita nggak bisa melakukan itu kan ya kan benar ya apa yang hal tersulit lu hadapi ketika posisinya sekarang sampai sekarang aku masih nggak bisa menerima itu gitu Kak. Katanya begini Kak. Aku itu kan setiap ada apa-apa selalu ngomong ya, misalnya di pekerjaan aku gitu ya. Aku selalu cerita mah tadi ini begini gitu kan. Terus misalnya di jalan ketemu apa, aku pun selalu cerita. Misalnya macet segala macam aku videoin, aku kirim ke dia gitu kan. Aku selalu pokoknya selalu setiap ada apa selalu cerita. Nah sampai saat ini kebiasaan itu yang masih belum bisa aku hilangin gitu Kak. Kadang tanpa aku sadar, pulang macet aku videoin. Terus game-nya kemana? Ke dia. Oh gitu. Iya masih itu Kak, kadang aku nelpon. Oh iya, astagfirullahaladzim udah nggak ada kayak gitu. Kebiasaan itu masih belum bisa aku rubah. Sama kadang aku kapal dengan ke lokasi itu masih Kak. Itu nggak bisa karena udah 18 tahun sih ya Kak ya. Iya. Kebiasaan itu aku jalanin. Jadi sampai sekarang ya masih. Terus begitu ingat, ya aku nangis gitu di mobil itu aku nangis gitu. Perasaan aku sih dia ini hanya pergi liburan. Karena dia biasa pergi liburan sama keluarga kan, aku nggak bisa ikut karena berhalangan dengan pekerjaan aku. Perasaan aku tuh seperti itu, aku sering ditinggalin karena dia liburan aja. Nah begitu aku sadar dia nggak bakal balik lagi, jantung aku nggak haru-haruan rasanya kan. Ya nangis lagi, nggak tahu ya. Banyak yang bilang Beb, lu harus kuat, harus ridho. Teman-teman itu ya. Bukan aku nggak kuat, bukan aku nggak ridho, aku udah nyoba sih Kak. Tapi tetap nggak bisa kan saat ini pun aku nangis kalau aku nggak malu aku nangis nggak bisa aku terlalu sangat mencintai dia dan dia juga sangat mencintai aku jadi aku nggak kalau nggak kerja aku selalu di rumah nggak pernah kemana-mana ya kan keluarnya aku kalau nggak sama anak-anak sama istri aku nggak keluar atau kalau anak-anak aku nggak mau keluar aku sama istri aku. Seandainya nih Kak, aku dapat tempat pekerjaan baru, misalnya di salah satu hotel, tapi aku baru nih dapat proyek ini baru, dia selalu aku ajak, kami foto-foto masalah di situ, dimanapun tempat yang baru, dia selalu ajak. Misalnya aku dapat cek keluar kota kayak ke Bogor, Palembang, karena aku nggak cocok kopi buat orang lain, dan gelasnya khusus kan. Oh bawa langsung dari. Bawa
dari pernikahan aku, dari awal kado dari pernikahan udah bongkar-bongkar dan ada gagang itu tetap aku pakai Sampai sekarang. sampai sekarang. Dan kopi kalau bukan dia yang buat Nggak mau. rasanya aneh nggak benar. Iya. Makanya ini kan aku dibuat kopi nggak mau, bukannya itu ya. Harus tangan dia. Makanya aku masih beradaptasi dengan membuat kopi yang mendekati dia. Iya. Buatan Mbak gitu ya. Iya. Dan yang aku nggak bisa lagi sambal terasi. Ya. Sambal terasi buatan dia itu nggak Iya. tahu ya. Jadi seluruh gang di tempat aku itu setiap ada acara ulang tahun atau kemerdekaan lah, beliau yang dipanggil untuk nyampe. Sambal terasinya Sambal itu. terasi sama tongseng. Ya, kalau tongseng tuh nggak ada. Ada. Anak gua aja minta dibungkusin terus kalau gua kesana. Sampai ya langganan kita tuh ya motor pajak, kita sama tongseng itu. Nah yang buat aku sedih lagi ini menjelang Ramadan ini Kak. Bisa nggak aku melalui semua ini? Melewatin ini ya. Iya. Yang biasanya aku tinggal dibangunin sholat, udah selesai masak, makan, sahur, terus kita sholat bersama. Ini sudah aku lakukan. Aku bangun subuh, ternyata capek loh Kak, jadi wanita. Kita kadang laki egois. Ini buat para teman-teman yang pria yang laki, bapak-bapak laki khususnya. Kadang kita egois. Kita cuma bisa cari duit, kasih duit, tek, duit habis. Kadang kita maidot. Kita merasa paling capek, padahal salah Kak. Bayangin Kak, aku sekarang posisi aku di posisi dia. Aku bangun subuh. Aku nyuci piring. Saya nyuci piring, aku nyuci baju. Saya nyuci baju, aku masak. Lu istirahat Kak, ada lagi dikerjain beres-beres rumah. Lu nanti selesai kering baju, ngosok. Ada kaca apa yang tadi selama ini? Ternyata jadi wanita itu lebih capek Kak, benar Kak, lebih capek. Aku baru sadar sih. Aku mulai rumah gue. Nah itulah Kak, makanya Kak. Ini pesen sih ya, pesen. Sayanglah pasangan kita, cintailah pasangan kita. Buatlah seromantis mungkin, buatlah seperti kayak aku sama istri aku ya. Kayak masih pacaran. Aku tiap mau pergi, salaman, cium tangan. Dia cium tangan, aku cium kening dia. Aku di mana tempat aku selalu bilang, papa mau kesini, papa mau kesini. Sudah nyampe pun aku lapor. Pulang aku telepon. Aku selalu seperti itu. Kita tuh merasa ya kalau misalkan ini kita tugas ke luar, yang dinas luar aja. Gua kemarin kan baru beberapa hari di event kan. Emang kosong kan? benar-benar. Ya. Apalagi ini ditinggalin untuk selamanya Kak. Wah, bisa bayangin. Wah, hancur. Gua itu serasa kayak ditimpa gunung dada gua. Begitu dia pergi itu, di rumah sakit dia dokter gerah. Gua ini kayak ditimpa gunung. Dada gua sesek jatuh. Separuh jiwa gua pergi. Gua apa-apa itu dengan dia. Makan pun kalau bukan dia masak, gua nggak mau makan. Jangankan gitu Kak ya. Gua kumpul 4 adik-adik gua nih. Kumpul 4 adik-adik gua. Gue tetap minta masakin dia bontot. Gue tetap terserah ya mau adik gue tersinggung atau enggak, karena gue udah cocok dengan masakan dia gitu loh. Nggak tahu. Misalnya Pak bokap nih ada acara hari besar gitu, gue tetap dimasakin sama dia. Jadi kemarin kan adik-adik Nasrani ya. Setiap pulang itu ke metro, papa besok mau makan apa di metro? Ayam makan gitu. Soalnya asam tambah terasi yang beda di sana. Itu pasti itu Kak. Buat atau kikil gitu kan. Yes. Kikil. Udah. Ya, kemarin Kak, gua pas. Nyonya nggak ada, gua tahu di tempat adik gua. Gua bingung mau makan. Karena udah biasa dia dibawain sama dia lah. Terus sambal pun dadakan gitu loh. Gak makan nggak Pak? Gua apa ya, gini loh, kalau prinsip aku, istriku sudah capek masak, kalau sampai kita nggak makan kayak kan gimana ya? benar. Iya enggak, kasihan amat dianya gitu. Padahal kita main di tempat pesta, makanan apa yang nggak ada? Iya. Tapi memang beda. Rasanya juga lain kan? Iya, rasanya juga beda. Karena dia masaknya dengan kasih sayang tadi sih ya, tangan dia itu mungkin cinta. Dan dilayaninya itu, dia itu pokoknya, ya kadang aku pulang malam nih, malam kerja aku kan kadang udah tutup kadang sampai setengah 12.
Kadang aku nggak mau ngebangunin, tapi dia nggak apa-apa, bangunin aja Pak, telepon aja. Dia bilang begitu. Udah tidur loh Kak, Mak. Papa jalan pulang. Oh iya Pak, sibuk Kak, masak, gua makan malam, sama gua harus ngopi kalau mau tidur. Cemilan udah disiapin sama dia. Dia ke warung cari cemilan yang gua suka, udah disiapin. Dia bangun masak, masih nungguin gua makan sampai selesai. Anak-anak gimana? Sokap, karena anak-anak semua udah kesini. Gak ada batasan. Itu sampai gua pernah ya lu cerita Romeo minta maaf sama. Ya, jadi kejadiannya itu karena dia sibuk itu tadi, dia gak ada di rumah. Sampai dia merasa menyesal, merasa bersalah. Aku anak yang gak berbakti sama ibu. Dia bilang enggak Kak, bukan begitu ceritanya. Ibu memang udah jalannya. Dia bilang, Pak selama ibu sakit aku gak pernah di rumah Pak. Ya kebetulan memang dia ada tugas dari kampus ya. Sampai seperti itu. Anakku yang nomor 1 pun di rumah sakit jatuh. Oke, melebihi orang tua kandung sih dia juga. Cintanya, sayangnya. Gak tahu aku juga. Makanya aku bersyukur dapat dia. Makanya aku bilang kan, gak mungkin, kayaknya susah deh dapetin orang yang seperti kamu lagi. Kan aku buat status, kamu adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan untuk aku. Ya kan? Kamu hadir di saat aku terpuruk. Kamu melengkapi segala kekurangan. Dan kamu mau menerima aku apa adanya dengan segala kekuranganku. Dan selalu memapa aku di saat aku terjatuh. Itu kan. Yang cewek gimana? Masih berdiam diri atau dia Ini aku salut sama yang cewek. Dia itu sebenarnya aku juga sih Kak. Karena gini Kak. Cuma memang tidak mau dilihat kan? Kamu dilihatin. Dia SMA kelas 2 loh sekarang. Malam tidur masih indah. Jadi kami bertiga tidur di situ. Jadi kalau bahasa Jawa itu diipok-ipok ya. Iya. Jadi dia tuh diipok-ipokin ibunya gitu baru mau tidur. Baru tidur. Gitu. Ya. Yang begitu ibunya nggak ada. Nah ini seharian itu juga dia langsung anjlok juga kan. Tapi begitu melewati hari-hari berikutnya dia melihat aku rapuh, dia nggak mau menunjukkan kalau dia tuh rapuh Kak. Dia tidur biasa diipok-ipokin. Aku sadar begitu dia tahu dia rapuh, menyembunyikan semua itu di depan aku kan. Karena lihat aku udah kayak gini rapuhnya. Dia kalau dari ipok-ipok gak tidur kan, jadi ipok-ipok tidur. Dia tidur nangis Kak. Ibu di dalam tidurnya. Nah, yang paling sedih lagi, 29 ini dia si Seventeen ya, yang aku cerita. Kan kita udah dapet mimpi. Si Romeo, Pak, aku dimimpiin ibu dimasakin sama ibu. Ibu masak buat aku. Terus ibu tapi nggak ngomong Pak, cuma senyum doang. Dia bilang itu kan, aku juga udah dimimpi sama dia. Aku tuh dipelukin, diciumin dan aku sama dia. Di dalam tidur aku itu, aku lagi tidur dia, tiba-tiba di samping aku nyiumin aku, melukin aku. Ya kakak yang nomor 1 belum, katanya kakak udah dimimpi ibu belum. Aku tanya anakku yang cewek, adik udah dimimpi sama ibu? Enggak Pak, aku ngomong sama ibu. Bu, ibu nikah untuk mimpi aku di tanggal 29. Kenapa? Dia pengen diucapin satu ulang tahun. Sampai segitunya. Dia pengen dimimpi ibu di tanggal 29. Wah, tahan. Gimana bahasa? Ya. Tahan dia minta sama ibunya, Bu datangnya di tanggal 29 di mimpi aku, ucapin selamat ulang tahun buat aku yang sekarang sweet 70. Itu hari-hari yang sedang aku lalui Kak. Makanya kerja pun anjlok Kak. Lagu pun kadang-kadang aku ngeblank. Kalau posisinya si Mbak ada di hadapan lu mau nyampein apa? Aku cuma mau bilang, maafin aku bisa bahagia Mama. Yang bisa memenuhi keinginan Mama. Ya kan? Kita punya buku waktu kecil-kecil. Sama aku pengen, kenapa dulu pas Mama masih ada aku gak sibuk bantu Mama masak? Kenapa aku gak selalu membahagiain Mama itu capek gitu? Karena aku kadang masih suka ini Kak, suka romet sama dia. Itu yang gak ketemu sama aku. Ya laki ya, kita ini egois sih. Ya. Kadang dia salah dikit aja kita, memang kok bisa gini sih? Begitu gua sadar gua di posisi dia sekarang, ya Allah.
Gila jahat bener gue. Gue cuma minta maaf. Ya, tapi kan lu harus move on. Iya. Yang menguatkan itu kan adalah Iya, anak-anak juga kan iya. kondisinya kan. Karena memang yang namanya ditinggalkan kan semua orang nggak mau. Nanti apalagi hubungannya seperti ditinggalkan dalam posisi yang seperti pergi untuk selama. Mau tidak mau ya memang kita menerima secara ikhlas dan mendoakan dalam proses ini. Dan harus bangkit dengan kondisinya. Karena kalau misalkan harus ya yang harus kita pikirkan adalah orang-orang di sekitar kita yang memang perlu dan harus kita rangkul dan bimbing kan gitu. Karena kan tidak mungkin juga. Yang penting adalah kondisinya ya mendoakan dan apa yang mungkin yang menjadi harapan dia bisa terwujud ke depan. Gitu. Yang penting semua porsinya ya harus bersiap dengan kondisi apa yang terjadi saat ini. Iya sih Kak, memang harus bangkit ya, harus bangkit sih, tapi ya. Gua gini, maksudnya ngomong gini gue juga nggak tahu nih. Kita kan nggak pernah tahu ya Iya. kondisi. Cuma memang secara sadarnya kita bicara begini kan, nanti kan, gua nggak ngebayangin juga kalau misalnya kondisi itu kan di posisi itu. Sih apa ya? Yang berat itu karena selalu sama dia itu. Ya ada kebersamaan yang nggak bisa diganti dengan orang lain. Ada kesenangan, kebahagiaan dan suasana yang nggak bisa diganti. Apalagi dia menemani kita itu dari nol. Aku sebelum sampai kayak gini loh. Iya. Aku bisa sukses itu berkat doa dia, berkat support dia, bimbingan dia. Aku bisa sampai sekarang udah maaf ya, maksudnya bukannya apa, levelku udah ada di atas lah gitu ya maksudnya. Aku tuh sama dia itu masih merintis Kak, masih merintis. Orang belum tahu apa sih baby gitu kan. Sampai sekarang gue nggak ada yang tahu kali kan. Orang nggak mau tahu. Ya maksudnya dari aku belum dikenal sampai ke atas ini ya berkat dia sih Kak. Mungkin udah ada dia gitu. Terus sama aku mau ngucap terima kasih nih Kak di kesempatan ini. Aku ingin berterima kasih dengan adik-adik aku, kakak iparku, bibiku dari situ. Sungguh hebat mereka memotivasi aku. Dan aku sempat bilang jangan buang aku ya. Mereka nangis Kak. Mereka nangis. Malah dia bilang malah kami yang takut baby yang buang kami kalau baby sudah nikah lagi. Malah mereka berpikir seperti itu. Itu satu, aku ingin berterima kasih buat mereka. Kedua, buat utang. Ya. Itu selalu sumpah. Sudah sampai saat ini dia pun masih nangis, masih nggak percaya. Aku curhatnya saat ini sama dia, selalu sama dia. Ya. Karena aku udah terlalu dekat dan suaminya pun tahu ya kedekatan aku udah bukan kayak apa ya, kayak bukan orang lain. Aku hari ini masak pun aku curhat buat dia, tak mau masak ini, buat ini. Dan dia yang selalu support aku kalau ada. Kedua, teman-teman musik aku, Cong, Bagus dan lain-lain, Hendro, mereka menguatkan aku Kak, sungguh hebat luar biasa karena mereka deket banget sama Nyonya. Dan Nyonya pun gak ada batasan sama mereka, selalu setia menemani. Kalau mereka datang selalu dilayani. Sampai kawan tuh bilang gini, dia cerita pas kita kumpul nikahan itu, gua mah ya sama istrinya baby nih salutnya apa? Gua udah buat gorengan dia, kata dia gitu. Udah buat gorengan, dia masih buat lagi gorengan bakwan goreng, pisang goreng, masih ditambahin. Iya, itu simbah. Wah, kalau kesannya dia repot, aduh, mau minum apa, mau makan apa, repotnya minta ampun. Pasti. Padahal kan kita cuma ngobrol. Nggak usah Mbak. Dan dia paling senang kalau misalnya kawan-kawan ngumpul itu, besok anak-anak pada mengumpul gitu kan. Tanya Pak, mau makan soto atau sayur asin? Ya. Itu dia selalu masakin. Kalau kita lain, gua pokoknya lalapan. Nah itu jadi dia seneng lah, nggak merasa dibebani gitu enggak. Dia malah senang. Terima kasih ya. Siap. Yang kuat. Minta doanya. Ya, kita sama-sama saling mendoakan, saling menguatkan. Mudah-mudahan bisa move on dengan kondisi ini dan mengembalikan posisinya
Ya pesan gua sih ya anak-anak Iya. dan doakan kembali. Oke. Salam dulu Kak, biar nggak ribet. Ini sebenarnya episode perdana. Ya namanya teras belakang. Teras belakang itu memang tempat obrolan teman-teman. Di sini kita bisa ngobrol, di sini kita bisa bahas, di sini kita bisa mencurahkan dan curhat lah. Bukan mengajari, tapi saling berkomunikasi supaya bisa menenangkan hati. Teras belakang.